Oke, saya akan share screen. Oke, mungkin di sini kita akan coba dari kemarin Linux yang diberikan mungkin ada ya, masih ada bisa diakses mungkin. Oke, kita lanjut. Ya, karena di sini judulnya Docker dan Kubernetes ya. Jadi contohnya misalkan kita ingin membuat apa ya? Misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi, nanti kita Dockerize ya. Jadi eh, menjadi bungkusan gitu aplikasi kita nanti akan menjadi bungkusan. Terus bungkusan tersebut kita akan upload ya ke mirip-mirip seperti GitHub atau GitLab tapi namanya image registry. Oke, kita akan bahas tentang Docker Application Deployment. Ini kontak saya Muhammad bin Syautra. Kalau mungkin mau berdiskusi lebih lanjut bisa kontak Instagram saya, ada Strong Zola, di YouTube juga ada, email juga ada. Kita mungkin akan flashback dulu ya sedikit, uh, apa itu Docker ya. Docker itu adalah sistem operasi untuk kontainer, mirip dengan cara mesin virtual memvirtualisasi, yaitu menghilangkan kebutuhan untuk secara langsung mengelola ya, mengelola perangkat keras. Kontainer memvirtualisasi sistem operasi server. Docker berfungsi dengan menyediakan cara standar untuk menjalankan aplikasi kita ya. Jadi ya sebenarnya Docker ini fungsinya simple ya. Itu hanya untuk menjalankan aplikasi gitu, aplikasi kita. Tapi dengan cara yang standar ya. Nah, itu fungsinya. Nah, biasanya kan kalau kita deploy aplikasi, contohlah misalkan aplikasi web seperti CodeIgniter ya atau Laravel atau mungkin aplikasi Python atau apapun itu ya. Biasanya kita misalkan ngoding di localhost ya. Jadi kita membuat aplikasi itu, kita membuat aplikasinya, kita membuat kodenya itu di laptop kita sendiri ya, misalkan. Nah, ketika kita ingin mengupload atau kita ingin menghosting ya, eh, atau kita ingin mengupkan aplikasi kita ke internet ya. Nah, otomatis yang di internet, server yang di internet ya, server yang kita akses di internet itu kita perlu install, eh, contohnya seperti operating system ya. Itu kita biasanya install bawaan. Kalau kita beli VPS itu biasanya kita dikasih template operating systemnya mau apa nih? Mau Ubuntu atau misalkan CentOS ya atau apapun itu ya. Nah, kita bisa akses server tersebut ya dari lokal komputer kita menggunakan internet ya untuk mengakses servernya. Nah, setelah kita akses servernya, otomatis kita perlu menginstal seperti web server ya, database, library atau runtime app ya, atau misalkan contoh kayak runtime app tuh kayak misalkan contoh kayak Crotep mungkin ya, atau mungkin kayak Firebase mungkin ya. Itu runtime app maksudnya. Oke, misalkan kita install web server di operating system yang ada di internet ya, kan server yang ada di internet. Kita install library-nya juga ya tadi. Kita install database contohnya kayak MySQL atau MongoDB. Untuk library misalkan kita install PHP MySQL atau PHP MBString atau XML ya. Kita install. Nah, kalau sudah siap, nah baru kita upload aplikasi kita yang ada di lokal komputer kita ke server ya, dan baru bisa dijalankan. Ini sedikit lebih rumit ya kalau servernya banyak seperti itu. Nah, kalau kita mendeploy aplikasi dengan Docker atau kita mengupkan aplikasi kita dengan Docker, nah ini lebih mudah ya. Jadi misalkan kita dari lokal komputer kita install Docker ya misalkan ya. Kita install Docker, terus kita sudah membuat aplikasi kita, misalkan kayak HTML biasa ya itu, misalkan
atau Codeignator, Laravel, dan lain-lain ya. Nah, aplikasi kita itu kita sudah bungkus di laptop kita. Jadi misalkan aplikasi kita nih uh, ada di drive C misalkan, ada di drive C, terus kita gunakan perintah docker build untuk membuat bungkusan dari aplikasi tersebut. Nah, di dalam juga sudah include web server ya, library, database, runtime app. Nah, itu sudah dibungkus dalam Docker image. Nah, ya, setelah menjadi Docker image, kita upload ke servernya ya. Di servernya kita tinggal install Docker, terus kita jalankan Docker image atau bungkusan yang sebelumnya kita buat di lokal komputer kita, terus kita jalankan dalam server, itu langsung running, langsung jalan, bisa diakses oleh user manapun yang ada di internet kalau servernya ada di internet. Itu Docker ya. Nah, ini komposisi Docker sendiri ya. Ini Docker engine-nya. Jadi, Docker engine-nya ini ada si Docker engine ini memanage, ada network ya, manage container, manage image, dan data volume ya. Nah, di dalam Docker engine sendiri ada Docker server ya, atau biasanya kalau di sistem Linux-nya itu namanya Docker server daemon ya misalkan ya. Terus berkomunikasi dengan Docker client, atau kita mengetikkan perintah Docker, itu Docker client ya. Nah, terus dia mengkomunikasikan dengan Docker server, meskipun itu di dalam server itu sendiri ya, itu terpisah ya sebenarnya. Jadi kalau kita install Docker itu seperti kayak yang nyatu itu Dockernya. Padahal sebenarnya mesinnya itu misah gitu ya. Nah, dia berkomunikasi dengan REST API. Seperti itu. Nah, ini ada Docker arsitekturnya. Ini kita akan bahas dikit-dikit ya. Jadi di sini ada segi klien ya, misalkan kita mengetikkan perintah docker build. Nah, perintah docker build ini dikirim ke Docker daemon atau Docker server ya, yang tadi sebelumnya kita bahas. Nah, dia akan membuat aplikasi kita menjadi Docker image misalkan ya, itu contoh. Jadi aplikasi kita seperti Codeignator misalkan atau Laravel ya, kita gunakan perintah docker build untuk membuat aplikasi itu, terus jadi Docker image ya. Nah, kalau sudah jadi Docker image, mau kita upload ya ke Docker registry. Jadi Docker registry itu seperti mirip-mirip kayak GitHub ya, kayak GitLab. Tapi ini khusus untuk image-image ya. Nanti kita akan lihat di demo. Nah, kalau aplikasi kita sudah menjadi Docker image ya, atau jadi bungkusan seperti ini, kita bisa jalankan Docker image kita itu menjadi kontainer ya. Nah, kalau sudah di dalam kontainer, dia bisa diakses dari user manapun ya, itu bisa seperti itu. Ini ada perintah docker pull, dia docker pull ini menarik image punya orang, misalkan itu bisa ya, yang public tapi. Nah, misalkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, seperti misalkan Nginx, CentOS, Ubuntu, Redis ya, atau banyak lainnya, mau proxy, Nginx tadi, Apache ya, itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi punya orang lain yang di-upload di Docker registry ini ya. Nah, jadi kita bisa bebas menggunakannya gitu. Nah, kita setelah di-pull, dia akan masuk ke localhost kita gitu. Jadi, bungkusan punya orang yang ada di internet, kita bisa ambil, terus kita simpan dalam Docker servernya, atau dalam laptop kita itu. Atau ini juga bisa disimpan dalam server ya. Terus dijalankan menjadi kontainer. Nah, dijalankan menjadi kontainer ini juga bisa di server ataupun bisa di lokal komputer kita. Seperti itu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom public chat ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang orang-orang sudah mulai pindah yang asalnya dari virtual machine ke kontainer ya. Nah, kalau dulu, misalkan kita punya server bare metal misalkan ya. Atau ya contohlah, kalau contoh biar bisa kita analogikan, misalkan laptop kita lah ya, kita install operating system. Nah, kita install misalkan VMware atau VirtualBox gitu ya, misalkan. Di situ, di dalam situ kita install operating system lagi nih di laptop kita misalkan.
Nah, terus karena misalkan banyak orang yang mengakses aplikasi kita, otomatis kita tidak bisa deploy satu aja gitu ya. Jadi kita misalkan deploy banyak gitu ya. Nah, kita install aplikasi sistem, dependensi ya kayak tadi web server, library, database, runtime app, dan lain-lain ya. Nah, terus baru kita deploy aplikasi kita. Nah, terus gitu kita bisa replika atau kita bisa install satu-satu ya. Dan ini juga memakan waktu booting yang lama ya, atau memakan waktu misalkan kalau kita nyalakan OS-nya, itu memakan waktu berapa menit misalkan ya. Nah, itu uh, tidak efisien ya untuk skala waktu. Nah, kalau dari segi kontainer sendiri, ini misalkan operating system ya, ini misalkan contoh kayak Windows atau Linux mungkin ya. Nah, kita install container manager ya, kita install Docker ya misalkan ya, kita install Docker, simpelnya seperti itu. Terus kita deploy aplikasi kita yang asalnya dari Docker image, kita jalankan, terus kita jalankan, kita duplikat ya, itu bisa langsung 3, dan ketika di restart si kontainer ini dia akan hanya butuh beberapa detik saja gitu. Seperti itu, tidak seperti yang operating system yang memakan waktu lebih lama, bahkan bisa beberapa menit ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini Docker deployment yang sebelumnya saya bicarakan. Jadi, misalkan ini developer atau kita lah ya. Ini kita membuat aplikasi, misalkan contoh kayak HTML biasa ya, atau CodeIgniter, Laravel, Python Flask, Django, dan lain-lain ya. Ada banyak aplikasi yang kita bisa buat ya. Nah, aplikasi kita misalkan ada di lokal atau di laptop kita ya. Nah, di sini. Di lokal, di laptop kita install Docker. Nah, nanti aplikasi kita buat dengan kita buat menjadi Docker image dengan perintah Docker build yang tadi sebelumnya kita bahas sedikit. Nah, dia akan menjadi aplikasi kita itu akan menjadi Docker image ya. Nah, seperti bungkusan lah ya. Jadi, aplikasi kita sudah menjadi bungkusan. Nah, nanti kita bisa upload bungkusan aplikasi kita ke image registry ya. Nah, image registry ini mirip-mirip seperti kayak GitHub, GitLab ya. Jadi ini kita bisa buat jadi private atau menjadi public. Nah, misalkan kita jadi private ya, misalkan. Nah, di sini orang tidak bisa mengakses karena sifatnya privat. Nah, setelah ada di image registry, otomatis image kita ada di internet ya. Nah, nanti kita sebagai developer, kita mengakses server production kita atau server yang akan diakses oleh banyak user. Terus kita install Docker dalamnya. Nah, setelah kita install Dockernya, kita menarik bungkusan Docker image-nya dengan perintah Docker pull ya. Jadi Docker pull, tarik kayak gitu ya. Nanti image-nya akan disimpan di dalam lokalnya server kita ya. Di server kita ya, kita disimpan. Nah, baru kita jalankan misalkan dengan Docker run ya. Nah, nanti dia akan menjadi container, terus aplikasi kita bisa diakses oleh user ya, seperti itu yang ada di internet. Seperti itu. Itu kalau servernya ada di internet ya, atau VPS. Nah, di sini kita akan coba ya. Misalkan mungkin untuk demo mungkin teman-teman bisa coba akses server yang saya kasih kemarin ya di backend. Atau bisa menggunakan Ubuntu ya. Ya, bisa menggunakan Ubuntu. Atau sebenarnya OS lain bisa ya. Perintahnya juga mirip-mirip sebenarnya. Kita akan coba akses misalkan dengan SSH ya, atau Secure Shell. Jadi kita akses terminal yang ada di server kita ya. Jadi kita akses. Kita masuk. Mungkin ini saya akan perbesar. Sebentar ya. Oke. Oke. Sini kita login. Oke, di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Saya menggunakan Ubuntu versi 18 dengan kernel mungkin kernel 4 ya, titik 15. Nah, di sini yang perlu kita lakukan,
kita bisa menginstal Docker-nya dulu ya, atau mungkin kalau kita bisa lihat kan Docker install Ubuntu misalkan ya. Atau sebenarnya di Windows juga bisa diinstal ya, jadi teman-teman bisa langsung install. Nah, di sini ada banyak ya. Kita disuruh hapus yang lama, misalkan kalau ada ya. Docker yang lama kita hapus kalau ada. Terus kita install. Nah, sebenarnya simpelnya kita bisa gunakan perintah apt install docker.io. Ya. Seperti itu. Ini kita akan coba dari awal ya. Jadi saya belum menginstal Docker-nya, jadi kita akan install. Oke. Di sini sudah terinstall ya Docker-nya. Jadi di sini sudah terinstall. Misalkan kalau kita clear ya, kita bersihkan dulu. Kita bisa dengan perintah Docker. Misalkan kita lihat version misalnya. Nah, ini ada versi Docker client ya yang kita ketikkan sekarang ini ya, yang kita ketikkan. Terus ada Docker server yang menjadi engine di dalam servernya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang menginstal Docker di Windows ini bisa mengaksesnya dengan cmd atau command prompt cmd gitu ya. Nanti ketika perintah Docker dia muncul sama ya, seperti itu. Ini karena saya tidak menginstal di Windows, jadi tidak ada. Oke, di sini sudah terinstall ya Docker-nya. Kan kalau kita Docker help, ini ada banyak perintah-perintah. Kita masuk ke presentasi. Nah, misalkan kita membuat aplikasi apa ya, misalkan contoh HTML biasa ya. Jadi kita akan tampilkan di sini misalkan ya contoh saya membuat directory atau membuat folder namanya myapp misalkan ya. Myapp 1 misalkan. Kita masuk myapp 1. Nah, kalau dilihat-lihat di sini tidak ada aplikasi sama sekali. Jadi di sini masih kosong, baru dibuat. Kita akan membuat file index HTML ya. Kita mungkin akan copy dari sini. Kita akan save dulu. Misalkan kita akan simpan ini. Oke. Misalkan kita title home misalkan ya. Terus misalkan bodinya mau diisi apa nih? Misalkan kita ambil apa ya? Teks biasa gitu ya mungkin ya. Ini kita buat misalkan aplikasi kan contoh aplikasi ya, aplikasi terus isinya kita lihat. Oke. Sini kan kita tambahkan paragraf ya seperti ini misalkan ya, ngasal ya. Kita copy atau kita cut, kita copy aja. Terus kita masukkan dalam di servernya misalkan ya, atau di lokal kita misalkan. Kita aplikasi HTML biasa di lokal ya. Kita simpan. Nah, otomatis kalau kita tampilkan, ini aplikasi kita sudah ada ya. Jadi kita sudah membuat aplikasinya. Nah, setelah itu kita buat Docker file yang mana nama file dari Docker file ini dia akan membuat bungkusan Docker image ya dari aplikasi kita yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi di sini akan terlihat kita menggunakan image yang sudah ada dari Nginx ya misalkan. Nah, terus setelah kita ambil image yang sudah ada, kita copy aplikasi kita ke dalam image-nya yang sudah ada tadi ya. Nah, nanti kita build jadilah image baru gitu
ya. Nah, namanya bukan Nginx tapi bebas ya ini. Namanya bebas, bukan Nginx lagi. Oke, kita akan coba misalkan buat Dockerfile ya. Dockerfile. Atau mungkin kalau di Windows bisa klik kanan new text document ya. Nah, itu bisa diubah menjadi Dockerfile. Nah, di sini kita akan ambil image yang sudah ada, Nginx ya. Kita akan ambil versi terakhir. Terus kita akan copy file index.html tadi atau aplikasi kita ya. Ini bisa dengan perintah titik aja gitu. Kita bisa copy. Misalkan ke usr. Oke, sepertinya ini sedikit nge-lag ya. Oh, sudah. usr share Nginx HTML ya misalkan. Kita akan copy aplikasinya dalam sini. Terus kita save. Nah, otomatis di sini akan ada dua file ya. Kita bisa ketikkan dengan perintah docker build dengan tagnya apa misalkan. Sebelumnya kan kita akan ambil tag yang Nginx ya itu tadi. Nah, kita akan buat file baru misalkan strong papazola, terus namanya slash apa ya misalkan my up1 misalkan. My up1 versi 1 misalkan ya. Terus kita ambil direktori yang sekarang. Kita sambil menunggu, dia akan menarik image Nginx ya atau mesin aplikasi Nginx. Nah, dia akan gunakan sebagai base tunjangan ya atau penunjangnya ya gitu ya. Jadi menjalankan aplikasinya dengan Nginx ini, aplikasi kita. Tahu kalau aplikasi PHP berarti kita narik image-nya PHP misalkan ya, itu ada aplikasi PHP di Docker Hub, itu tinggal kita tarik, kita tinggal gunakan. Nah, terus kita bisa jalankan ya. Setelah kita build, kita bisa jalankan image yang sudah kita build atau bungkusan aplikasi yang sudah kita buat ya. Kita jalankan, misalkan kita jalankan di latar belakang ya. Jadi tidak akan mengganggu konsol kita yang saat ini karena ini menggunakan port 80 ya. Misalkan kita mau port berapa misalkan ya? 8765. Terus diarahkan ke port 80 karena Nginx menggunakan port 80 ya. Jadi dari host ya, dari port host ini ini bebas ya sebenarnya. Asal tidak digunakan oleh aplikasi lain. Nah, dia akan teruskan ke port 80 yang ada di Nginx. Kalau dijalankan, terus kita coba akses ya. Ini karena ini server ya, saya sudah setup domain juga. Kita bisa tes dengan kan contoh, di sini kita akan menggunakan IP aja ya. Config nano, kita akan akses ini server ya, jadi bisa diakses oleh teman-teman mungkin. Terus dengan port 8765. Nah, example application, lorem ipsum segala macamnya. Ini ada misalkan contoh aplikasinya. Ini kalau mau diakses bisa dicoba ya. Seperti itu, nanti akan muncul seperti ini. Yaitu aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya di index.html ya. Nah, kita memastikan kontainernya berjalan atau tidak, gimana? Kita bisa dengan perintah docker ps ya. Ini dia muncul aplikasinya, namanya Sweet Saha ya. Ini random ya sebenarnya. Dia mengakses dari port hostnya 8765, diarahkan ke port 80 yang ada di Nginx ya, di kontainer. Dia mengambil image myapp yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu mendeploy-nya. Jadi, misalkan kita mau otomatis tidak perlu docker build segala macam ya. Jadi kita bisa upload ke GitLab misalkan untuk CI/CD ya misalkan. Itu jadi otomatis terbuild dan terdeploy. Itu bisa. Seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan untuk sesi Docker ini? Kita akan lanjut ke sesi Kubernetes kalau tidak ada pertanyaannya. Nah, kini ada pertanyaan dari Asbi ya. Misal port 80 di Nginx itu diganti karena Nginx itu tadi menggunakan port 80 untuk aplikasinya ya. Nah, kalau diganti otomatis aplikasinya tidak akan bisa diakses ya. Jadi, misalkan kita coba ya, kita akan coba nih. Ini kita coba port 81 deh misalkan ya. Kita jalankan. Oh, ini port ininya sudah ada, jadi kita akan ubah
66 mungkin ya. Docker PS. Nah, ini aplikasi kita yang sebelumnya ya, yang bawah ya, yang port 80. Nah, nanti kalau kita ganti di port Nginx-nya, nah port Nginx-nya dia tetap menjalankan port 80 di lokalnya, di kontainernya ya, dalam kontainer, dan itu tidak bisa diakses dari luar. Nah, kita arahkan port yang ada di server aslinya atau di komputer kita yang asli, kita arahkan ke kontainer port 81, sementara port 81 yang ada di kontainer ini tidak ada apa-apa ya, atau kosong gitu ya. Jadi kalau kita tes juga, kita bisa dengan perintah telnet misalnya. Terus kalau host ya, ini karena dockernya ada di lokal, kita tes ke port 8766 ya di sini. Nah, ini akan kosong ya, jadi connection closed. Seperti itu. Kalau kita akses yang bawahnya ya, yang port 65 yang bawah yang sukses tadi, nah dia connected. Seperti itu. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan lagi, kalau cek network dan setting network kontainernya gimana? Nah, di sini sebenarnya sudah di handle otomatis ya oleh si aplikasi Dockernya. Jadi kalau kita lihat IP tables, nah di sini ada banyak Docker isolation ya. Terus kalau mungkin kita akan lihat IP tables. Nah di sini ya, ini ada Docker isolation. Jadi si kontainernya itu diisolasi dari dunia luar ya. Seperti itu intinya, seperti itu. Di sini terlihat juga banyak aturan-aturan yang dilakukan ya untuk mengisolate atau melindungi Docker kontainernya agar tidak mudah diakses dari luar ya. Jadi perlu diarahkan dulu menggunakan port ya. Jadi port berapa baru bisa mengakses kontainernya gitu. Jadi ini bisa di setting di sini ya. Tapi sebenarnya ini udah otomatis ya untuk setting networknya. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung dituliskan di kolom public chat. You are now muted. You are now unmuted. Sepertinya tidak ada. Kita akan lanjut ke sesi Kubernetes ya. Oke, sebelumnya kita sudah membuat Docker image ya atau bungkusan tadi. Kita bisa melihat. Nah, di sini ada Strong Papazola My App ya, tagnya versi 1. Kita akan upload ini ke Docker Hub ya. Docker push, jadi kita akan upload tagnya versi 1. Jadi ini akan diupload ke Docker Registry ya. Nah, sebelum mengupload ini, pastikan ini sesuai dengan username masing-masing ya. Terus kita perlu melakukan perintah docker login ya. Loginnya dengan kredensial yang sudah kita buat di aplikasi atau di web ya, di web Docker Hub ya di sini. Bukan ini tapi hub.docker. Nah, di sini ya kita login, nanti kita register, nanti akan otomatis dapat username password ya, kita buat sendiri. Nah, kita login di dalam sini. Baru kita bisa upload aplikasi kita ke internet ya. Oke, ini kita tunggu. Oh, ini sudah ya. Ini sudah ada di internet. Kalau kita cek, nah ini ada My App 1 diupdate beberapa detik yang lalu ya. Nah, ini menjadi menit. Nah, di sini. Berarti teman-teman bisa teman-teman bisa menarik Docker pool ya. Docker pool namanya ini di Dockernya teman-teman. Nah, terus teman-teman bisa jalankan di kontainer seperti itu. Ini karena sudah ada di public. Nah, sekarang kita akan lanjut materi ke Kubernetes ya.
Lanjut, ini dia. Kubernetes Fundamentals ya, ini kontak tadi di awal juga sudah ya. Sebelum belajar Kubernetes, ya kita harus memahami dulu, misalkan dulu tuh orang-orang sekarang mulai pada pindah ya dari aplikasi berbasis monolith ke microservices. Jadi apa itu monolith? Saat kita membuat sebuah aplikasi dan semua fitur dibuat dalam aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut bilang monolith. Dan apa itu microservice? Jadi microservice ini kebalikannya dari monolith ya, yang mana aplikasinya yang fiturnya jadi satu itu dipecah menjadi kecil-kecil dan semua aplikasinya atau semua fiturnya itu berkomunikasi ya, dan setiap fitur itu mengurus satu tugas dengan baik ya. Seperti itu. Nanti akan tergambarkan di gambar ini ya. Ini kalau monolith, misalkan aplikasi CodeIgniter, Laravel, Python, whatever ya, aplikasi yang nyatu dalam misalkan satu folder, itu disebutnya monolith. Nah, kalau mulai gede aplikasinya udah mulai jadi enterprise application, jadi dia akan kita kan bisa membuatnya menjadi microservice dan menjadi bisa scalable juga ya, jadi bisa diatur-atur, terus bisa lebih efisien juga dalam pengaksesan dari user ya. Jadi misalkan user traffic banyak nih, nah dia akan terhandle dengan microservice ini ya, nggak kayak monolith. Nah ini untuk yang tadi di Docker di awal ya, sama. Jadi orang-orang mulai pindah dari virtual machine ke container. Nah untuk scalingnya tadi, misalkan fitur, ada salah satu fitur yang banyak yang diakses, misalkan fitur flash sale misalkan ya. Nah fitur flash sale itu di scale lebih banyak. Misalkan fitur flash sale-nya misalkan ada satu fitur flash sale, atau kita akan coba dari awal ya. Jadi aplikasi misalkan contohlah aplikasi belanja online misalkan ya. Nah semua fitur seperti login, flash sale misalkan, pembayaran, keranjang belanja ya, itu jadi satu folder misalkan. Kan otomatis kalau banyak orang yang akses, ribuan orang misalkan dari seluruh Indonesia, itu akan tidak efektif ya, dan menjadi lambat aplikasinya. Nah, makanya dipecah menjadi microservice. Nah, dipecah menjadi microservice, menjadi fitur keranjang belanja dipisah ya, jadi menjadi satu aplikasi sendiri. Terus login jadi dipisah menjadi aplikasi sendiri, untuk terus pembayaran dipisah juga. Nah, tapi tetap ya semuanya berkomunikasi dengan database tadi ya. Jadi tetap synchronize atau berkomunikasi hit satu sama lain ya, seperti itu. Nah, misalkan fitur flash sale tadi ya, dia banyak orang yang akses, dia di scale menjadi lebih banyak misalkan. Yang asalnya cuma satu aplikasi flash sale, ini misalkan aplikasi login ya, misalkan ini aplikasi untuk keranjang belanja misalkan ini. Terus karena flash sale banyak, dia di scale menjadi 3 buah aplikasi yang berjalan secara paralel ya. Jadi ketika orang mengakses ini salah satu kontainer ini, nah terus di sini penuh, nah dia akan pindah ke kontainer lain di scale ya. Terus di sini penuh, di scale lagi ya. Di sini penuh, dia akan membuat baru lagi, seperti itu. Sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, seperti itu. Nah, Kubernetes mendukung beberapa container manager yang saat ini populer, yaitu Docker ya, yang sebelumnya. Ini yang tadi sudah kita bahas ya, sekilas. Mungkin kita akan flashback. Jadi Docker yang ada di lokal laptopnya developer, ya kan, dia membuat aplikasi, dibuat menjadi Docker image. Docker image-nya diupload ke registry atau ke internet ya. Terus si developer mengakses VPS atau servernya mereka yang ada di internet, menginstal Docker, lalu menarik image Docker yang sebelumnya sudah diupload ke internet, dia tarik ke dalam server VPS yang ada di production ya, yang ada internet juga. Terus si developer ini menjalankan Docker image-nya menjadi Docker container yang bisa diakses, itu sebelumnya kita bahas. Ini untuk Docker deployment. Sebelum lanjut, pastikan sudah mengerti Docker ya. Jadi kita akan lanjut karena sebelumnya kita sudah bahas Docker ya. Pengenalan Kubernetes. Apa itu Kubernetes? Kubernetes adalah aplikasi untuk automation deployment, scaling, management application berbasis container. Dan Kubernetes adalah aplikasi open source dan saat ini paling populer di jenisnya. Meskipun ada banyak jenisnya seperti Apache Mesos, Docker Swarm, OpenShift, dan lain-lain.
banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan Kubernetes, termasuk perusahaan unicorn di Indonesia ya. Kalau tanya perusahaan unicorn itu apa, searching ya. Nah, di sini kita akan coba salah satu lihat contoh. Nah, salah satunya ada Gojek, Tokped, Traveloka, Bukalapak, ini ada banyak ya. Itu perusahaan-perusahaan unicorn yang menggunakan Kubernetes untuk mendeploy aplikasi mereka ya. Nah, sejarah Kubernetes sendiri. Bertahun-tahun Google membuat internal sistem yang bernama Borg, kemudian berganti nama menjadi Omega. Sistem ini digunakan untuk membantu developer dan infra engineer untuk memanage ribuan server yang ada di Google ya. Karena dia perlu tools ya otomatis karena banyak server yang ada di Google itu dulu. Tahun 2014, Google memperkenalkan Kubernetes, yaitu open source system yang berasal dari pengalaman Borg, aplikasi Borg yang sebelumnya dibuat Google, Omega, dan internal system lainnya. Arsitektur Kubernetes sendiri, di sini ada singkatnya ada Kubernetes Master dan Node ya. Untuk detail-detailnya kita akan bahas di next slide ya. Nah, di sini ada Kube API Server yang sebelumnya ya. Ini ada etcd menyimpan data Kubernetes cluster ya, seperti informasi node ya, aktif atau enggaknya gitu. Itu disimpan di etcd. Nah, dan lain-lain. Di sini ada banyak ya. Kita tidak akan praktek dengan ini. Jadi ini untuk teorinya ada container manager ya, contoh mirip-mirip tadi Docker. Ada yang lain juga sebenarnya, ada banyak merek selain Docker. Ada container, CRI-O, Cricklet, dan lain-lain. Nah, ini alur kerja yang menggunakan Kubernetes. Jadi kita siapkan file konfigurasi yang mana di dalamnya itu ada alamat-alamat registry image Docker tadi yang sebelumnya kita sudah buat di dalam Docker image ya. Jadi kita upload Docker image-nya ke internet. Nah, nanti kita membuat file konfigurasi yang mana akan disubmit ke Kubernetes Master. Nanti Kubernetes Master ini akan menyuruh workernya menarik image-image yang sudah diperintahkan sebelumnya. Ini ya untuk detailnya. Jadi dia ngasih file config, dikasih Kubernetes Master, nanti Kubernetes Master nyuruh ke worker, nanti worker dia otomatis akan mengambil image registry atau Docker Hub tadi ya, dia ambil image-nya terus dijalankan secara paralel ya. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan Kubernetes lokal, kita yang bisa install Docker Desktop, Minikube, kubectl ya. Nah, itu 3 tadi. Nah, ini untuk detailnya kalau mau nyoba di laptop lokal ya sendiri. Ini juga perlu menginstal VMware atau VirtualBox ya. Nah, menjalankan node-nya atau worker-nya bisa menggunakan perintah dengan minikube start, VM driver, VirtualBox ya. Nah, nanti kalau udah berhasil kita ketikkan perintah kubectl get nodes, dia akan muncul node-nya ya. Nah, karena saya di server, saya bisa menggunakan mungkin kita akan coba akses server lain ya, karena di sini sedikit ya resource-nya, jadi takutnya tidak kuat untuk mengakses Kubernetes. Jadi kita akan coba akses server lain. Oke, di sini resource-nya sedikit lebih besar ya, 8 GB 8 core. Di sini kita install, misalkan kita install Kubernetes-nya akan pakai menggunakan micro K8s ya namanya. Kita sebelumnya install dulu snapd. Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom public chat ya. Kita install snapd. Nah, setelah kita install, kita bisa install snap install micro K8s classic channel. Nah, channelnya di sini kita akan gunakan versi 1.18 karena yang versi 19 lagi masih di develop ya, jadi masih dikembangkan. Kita gunakan versi stable. Nah, sini sudah terlihat micro K8s sudah terinstall ya. Jadi cara memverifikasinya gimana? Micro K8s.status ya. Seperti itu. Nah, ini snapd itu mirip-mirip seperti apt ya, yang sebelumnya kita install. Jadi apt install apa gitu ya. Ini sebenarnya snapd juga sama ya, mirip-mirip gitu. Jadi snap install apa gitu. Cuman hanya beda aplikasinya ya. Jadi beda paket dependensinya itu beda. Jadi kalau kita lihat snap
Ini sama ya. Ini ada apt juga sama seperti itu. Jadi apt install, snap install sebenarnya sama-sama saja, hanya beda resource-nya ya beda. Jadi kita tidak bisa install apt install micro K8s gitu. Nah, jadi di apt nggak ada paket micro K8s, tapi ada di snap katanya. Nah, jadi dia akan merekomendasikan itu seperti itu ya. Nah, karena micro K8s sudah terinstall, tadi kita lihat statusnya sudah running ya. Nah, kita akan coba get node ya tadi di presentasi micro K8s kubectl get nodes. Nah, di sini ada ya, sudah ada. Atau bisa kita aliaskan, misalkan alias kubectl, terus kita copy nih. Nah, jadi kalau kita kubectl doang ya, get nodes, itu bisa gitu. Kita akan masukkan ini di bus rc, bisa ya, jadi otomatis nggak perlu mengetikkan perintah itu lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita mengetikkan kubectl get nodes, otomatis kubectl get all. Nah, ini yang sebelumnya demo. Jadi kita akan hapus semuanya. Delete all. Oke, kita hapus sebelumnya. Jadi ini benar-benar kosong ya. Nah, setelah kita get nodes, kita buat file konfigurasi yang sebelumnya kita jelaskan untuk apa fungsinya. Jadi kita file konfigurasinya akan kita submit ke Kubernetes Master. Nanti Kubernetes Master akan nyuruh workernya untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kita ya dari file konfigurasi yang akan kita buat ini. Jadi kita akan buat dulu. Nah, sini kalau kita lihat kubectl get all, ini kosong ya, jadi nggak ada. Nah, di sini saya punya contoh, misalkan nah, sini misalkan ya contoh. Nah, ini aplikasinya, namanya tadi misalkan contoh kita ubah namanya menjadi myapp1 misalkan ya. Kita jangan myapp1. Myapp contoh misalkan ya. Nah, di sini image-nya kita akan copy yang ada di Docker Hub tadi yang sudah kita deploy ya. Kita copy. Terus kita paste ya di sini. Nah, terus versinya berapa? Versi 1. Seperti itu ya. Nah, sini sudah terbuat. Nah, dia akan membuat 2 pod ya, atau 2 replika. Replika itu tadi ini ya, scale tadi mana? Kita coba flashback sedikit. Nah, ini nih. Ini kan 3 replika ya, 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa atur ya, mau 3, mau 4, mau 5, bebas ya. Seperti itu. Kita next lagi. Nah, di sini kita akan copy semuanya dan kita akan masukkan ke server kita ya. Jadi kan di sini saya buat nano. Ini seperti text editor seperti Notepad ya. myapp.yaml. Kita paste. Kita save. Terus kita jalankan kubectl apply file yang sudah kita yang akan kita berikan ke Kubernetes Master tadi. Oke. Nah, sini kita coba get kubectl get all. Nah, dia membuat container creating ya. Kita tunggu. Dia sedang membuat. Nah, nanti aplikasi kita. Oke, ini terlalu banyak ya. Aplikasi kita bisa diakses dengan IP dan port yang diekspos oleh Kubernetes ya. Jadi sekarang kita akses ini beda server lagi ya. Karena sebelumnya tadi kita alamatnya 47256 ya, kita ubah. Jadi 4415 dan portnya 30001. Nah, dia tidak berubah ya. Atau kalau memang tidak terlihat, kita menggunakan kode penyamaran. Nah, dia muncul ya aplikasi kita yang sudah terdeploy di
Kubernetes. Ya, untuk cara monitoringnya lebih mudah gimana? Ini sepertinya sulit nih, misalkan untuk yang lebih awam, misalkan kita bisa menggunakan perintah kubectl enable dashboard. Jadi udah ada dashboardnya gitu ya, DNS, terus metric. Metric server itu untuk memanage resource-nya ya, seperti RAM, CPU, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ter-enable. Jadi kalau kita lihat kubectl get service-nya ya, ini service ya, sama. Kalau kita get service biasa kan ada my app contoh terekspos di port 30001. Kalau kita ini defaultnya namespace default ya. Namespace itu seperti kayak kompleknya lah, bloknya lah gitu ya. Nah, ini default untuk defaultnya. Nah, juga ada yang namanya namespace kube system. Ya. Nah, di sini sudah terlihat ada Kubernetes dashboard dan bisa diakses di port sekian. Nah, kalau kita bisa di sini kita akses ya, kita duplikat saja. Kita akses portnya. Nah, ya dikasih token. Nah, ini kita bisa get misalkan contoh untuk ngegetnya ini ya. Saya lupa sebentar. Nah, ini dia ya. Kita akan ambil nama tokennya ya. Nah, nama tokennya ini. Nama token Kubernetes-nya. Nah, terus kita bisa describe ya. Jadi kita bisa tampilkan secara detail nama tokennya sendiri. Nah, nanti akan muncul tokennya. Kita copy. Kita bisa letakkan di sini ya. Kita sign in dan sini kelihatan. Ini my app contoh berjalan 2 replika. Kita mau scale up nih, misalkan lebih banyak. Masa cuma 2 misalkan, banyak yang traffic naik misalkan, banyak orang yang akses atau DDoS mungkin. Nah, ini kita bisa naikkan misalkan jadi 10 mungkin ya. Kita coba scale, kita preview. Nah, di sini container creating ya, seperti jadi sedang membuat. Nah, ini udah running ya. Nah, ini misalkan mau dicoba DDoS bisa ya. Nanti akan kelihatan trafficnya tinggi. Nah, ini misalkan ada yang crash, dia akan otomatis nge-restart. Seperti itu. Itu untuk dari Kubernetes ya. Nah, ini tadi kita buat apply ya. Jadi kita berikan file konfigurasinya ke Kubernetes master. Terus kita tampilkan get all ya tadi. Jadi pods-nya kelihatan, service-nya kelihatan ya, apanya kelihatan semuanya, jadi otomatis nggak satu-satu. Kalau ini pod satu-satu ya, pod service satu-satu. Kalau get all otomatis terambil semua. Ini get service ya. Dia bisa diakses di port 30.082. Nah, ini pun sama ya. Jadi IP-nya bisa diakses di port 30.082. Yang biasa dilakukan itu membuat aplikasi dengan Kubernetes dan mulai menggunakan Kubernetes dengan cloud provider ya. Jadi karena tadi di presentasi kita menggunakan lokal ya, menggunakan laptop kita. Nah, jadi kita bisa menggunakan cloud ya, atau VPS. Seperti itu. Itu tadi IP address dapat IP address ini saya menggunakan VPS ya. Jadi saya menggunakan server asli server asli, dan itu otomatis mendapat IP public ya. Jadi bisa diakses dari internet. Nah, kalau menggunakan lokal teman-teman, misalkan 192.168.1.1 misalkan ya. Nah, itu berarti bisa diakses dari lokal saja gitu ya. Kecuali mulai menggunakan cloud provider atau VPS, contoh seperti Amazon, Cloudkilat ya, atau DigitalOcean, Google Cloud Platform ya. Nah, itu bisa kita pakai cloud yang ada di internet dan otomatis mendapat IP yang bisa diakses dari internet ya, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung dituliskan di kolom public chat. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom public chat.
Ya, ini ada pertanyaan. Kalau kontainer ini mati, dia nge-restart ya, kecuali nah di sini nih kita akan coba lihat di dashboardnya tadi mana ya? Mana tadi? Oh ini. Misalkan kita coba akses salah satu kontainer dan kita coba matikan ya si service webnya yang ada dalam kontainer itu. Kita akan coba. Nanti si Kubernetes ini akan otomatis mendeteksi apakah kontainer ini crash ya, tiba-tiba mati, dia akan terdeteksi ya. Nah di sini kita coba lihat. Ini tidak jalan ya. Kita coba misalkan apa ya? Misalkan service Nginx stop ya. Nah langsung dia putus ya koneksi ke kontainernya. Dan kalau kita lihat portnya, nah tadi kontainer yang kita matikan, Nginx-nya atau aplikasinya yang kita matikan otomatis merestart dan jalan lagi ya. Seperti itu, dia otomatis ya, seperti itu. Selanjutnya misalkan punya dua aplikasi, satu aplikasi web, satu lagi database, MySQL atau MariaDB ya. Nah di scalingnya itu aplikasinya keduanya, itu aplikasinya atau keduanya. Ini tergantung ya. Misalkan ada crash di database, misalkan itu berarti kita bisa scale database-nya. Tapi untuk database sendiri kita beda lagi caranya ya, dengan namanya stateful set ya. Stateful set karena kalau existing yang sekarang ya, nah kontainer yang existing sekarang dia akan menyimpan data sementara ya di dalam kontainernya sendiri. Kalau terhapus, misalkan kita scale ya, trafficnya udah mulai sepi, dia otomatis menghapus gitu, otomatis datanya hilang ya. Nah, otomatis datanya hilang. Nah, kalau stateful set dia akan menyimpan misalkan contoh di S3 ya, AWS atau NFS server kita setup ya, atau dimanapun ya. Banyak jasa-jasa storage atau kita bisa setup sendiri dengan NFS server ya, provision. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa deploy webnya, terus kita bisa deploy database-nya gitu. Jadi dua ya. Nah, contoh sendiri misalkan tampil ID dan bisa AI misalkan ya. Itu sebenarnya jalan di satu cluster Kubernetes dan di dalam Kubernetes itu ada dua aplikasi ya. Jadi tampil ID dan bisa AI itu. Jadi berjalan di satu cluster dan domainnya dipisah di server depan ya. Jadi dari depan mengakses misalkan user ya mengakses terus terdeteksi nih domainnya apa misalkan. Kalau domainnya tampil ID arahkan ke service Kubernetes-nya tampil ID. Nah, kalau bisa AI dia arahkan ke servisnya Kubernetes-nya bisa AI seperti itu ya. Itu kita bisa juga lakukan seperti itu. Jadi dua aplikasi web juga bisa sebenarnya. Nah, kalau kita mengakses database bisa menggunakan service. Jadi di dalam kontainer mengakses service ya, mana service ya. Nah, ini nih. Kita kan ada service baru database ya MySQL. Jadi kita tinggal menggunakan domain ya. Jadi misalkan default nama service-nya cluster lokal ya seperti itu. Nanti dia otomatis bisa mengakses database yang sudah dideploy di Kubernetes seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di public chat ya. You are now muted. Lelah baru kali ini ngising ya. Biasanya nggak niat. Ada apa? Bintang jangan mandinya. Wow. Bohong sih ya. Tetap di dia wae. Ningali. You are now unmuted. Oke, kita tunggu ada satu orang yang sedang mengetik ya. You are now muted. Oke. You are now unmuted. Oke,
Oke, ada pertanyaan. Di Kubernetes bisa auto scaling kah? Bisa ya, namanya auto horizontal scaling kalau nggak salah ya. Saya lupa. Dan itu fiturnya masih dev ya. Tapi sekarang saya belum cek lagi ya. Tapi bisa dilihat. Kalau nggak salah ada Kubernetes auto scaling. Nah, ini dia ya. Nah, horizontal pod auto scaler. Nah, di sini kalau trafficnya naik, kita identify misalkan CPU sama memori misalkan penggunaannya 90% nih, mau misalkan mau crash misalkan ya, dia otomatis nambah pod misalkan. Terus kalau crash lagi nambah pod lagi. Nah, itu bisa dibatas. Misalkan maksimal pod yang akan di setting misalkan 10 ya, nggak boleh lebih dari 10. Kalau nggak nanti server yang realnya mati atau down ya. Itu bisa seperti itu. Nah, ini nih. Nah, di sini bisa dibaca aja ya. Nah, ini nih. Pods, value-nya misalkan 4, periodenya 60 detik, tipenya persen ya. Value-nya 10. Jadi kalau 10% kan dia otomatis nambah misalkan ya, atau berkurang. Ngehapus sendiri ya misalkan. Nah, itu bisa. Misalkan untuk contohnya, apakah ada contohnya? Ini ada ya. Nah, di sini bisa kelihatan. Dokumentasi, perintahnya, contoh penggunaan. Nah, ini ya. Seperti ini bisa kita buat. Nah, kita bahkan bisa otomatis membuat seperti ini ya. Jadi kalau CPU-nya berapa persen, dia akan naikin. Kalau kurang, dia akan kurangin gitu, seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin linknya saya akan kasih. You are now muted. Eta sana masak mutung lah. You are now unmuted. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau di Docker Swarm bisa auto scaling seperti Kubernetes, ya, seperti men-trigger CPU atau memori. Nah, ini saya belum tahu ya, karena saya tidak terlalu interest dengan Docker Swarm ya, meskipun sebenarnya itu powerful juga ya. Jadi kita akan bisa coba auto scaler, mungkin scaler Docker Swarm. Harusnya ada ya. Nah, ini ada, mungkin ini ada cara ngakalinnya dari Stack Overflow, auto scale. Oh, dia tidak support ya katanya ya. Dia tidak support. Solusi lain bisa pakai Docker Machine. Jadi bisa membuat swarm join ya. Kita join dengan infrastruktur lain ya. Seperti itu. Dia tidak support auto scaling, tapi bisa dengan solusi Docker Machine ya katanya. Seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di public chat ya. You are now muted. You are now unmuted. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Versi yang digunakan sekarang versi yang kita coba cek ya. Sort mungkin. Nah, ini 18.5 ya. Tapi sebenarnya yang sekarang udah ada versi yang 19 ya kalau nggak salah. Dan itu otomatis namanya tuh coba kita lihat ya. Micro K8S. Mungkin ini akan kita batasi sampai 8.10 ya. Takutnya terlalu lama. Linux
Nah, ini nih. Ada fitur self-healing high availability cluster. Jadi, dia automatic data store, API service and leader election, microservice, dia otomatis memilih node yang paling bagus untuk Kubernetes data store. Ketika kamu kehilangan database cluster node-nya, node yang lain akan dipromoted, akan dipromosikan. Dan ini dilakukan tanpa admin dan dia otomatis ya, self-healing high availability cluster. Ini sangat berguna sekali ya. Seperti itu. Nah, ini benar ya. Ini sebenarnya ada banyak ya. Kemarin dengar ada berita kalau Docker bukan tidak mensupport lagi ya, tapi dia itu menambahkan support yang lain. Jadi bisa menggunakan container, CRI-O. Jadi kontainer-kontainer yang lain di support ya, manajer kontainer yang lain di support. Jadi nggak Docker doang ya, nggak kayak dulu. Nah, ini benar ya. Yang ada beritanya kemarin. Seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk terakhir. You are now muted. You are now unmuted. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kita bisa akhiri acara webinar Indonesia bersama ID5J Ecosystem dengan BISAI tentang Docker dan Kubernetes pada hari Kamis 10 Februari 2021 jam 7 malam waktu Indonesia Barat bersama saya Mablen C. Putra, Sistem Administrator BISAI. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Waridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.